Baik, pelatihan akan segera kita mulai. Diharapkan untuk semua peserta pelatihan untuk menyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pemateri kita pada hari ini, Kak Catherine Limer, dan para peserta pelatihan online pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sesi pelatihan online ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya, Safa, bertugas sebagai moderator pada sesi ini untuk membantu kelancaran jalannya acara. Untuk mengawali, saya akan menyampaikan beberapa hal teknis. Yang pertama, diharapkan peserta pelatihan untuk memfollow akun Instagram Rumah BUMN Makassar yang akan dikirim linknya oleh admin di kolom chat Zoom meeting. Kedua, mohon pastikan mikrofon dalam keadaan di-mute selama pemaparan berlangsung untuk menghindari gangguan. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan saat sesi tanya jawab dan pastikan koneksi teman-teman dalam keadaan stabil. Baik, tanpa panjang lebar, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Catherine Limer, Internship Rumah BUMN BRI Makassar, dan sekaligus owner Gerai Tiki Malengkeri. Topik yang akan disampaikan pada hari ini adalah manpower planning. Kepada Catherine Limer, waktu dan layar kami persilakan untuk menyampaikan materi ini. Oke, mungkin kita boleh ke slide awal ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau terima kasih dulu untuk Kak Nur Saifa, Kak Safa, telah menjadi moderator dalam pelatihan pada hari ini. Sebelum ini juga, saya mau berterima kasih kepada Rumah BUMN BRI yang telah mengajak saya untuk menjadi narasumber dalam materi kita pada siang hari ini mengenai manpower planning untuk keberlanjutan usaha. Mungkin sebelum kita mulai, boleh ke slide selanjutnya. Admin. Admin. Oke, jadi manpower planning ya, manpower planning untuk keberlanjutan usaha. Mungkin sebelum itu saya minta teman-teman yang ada di dalam Zoom, apakah teman-teman ini mahasiswa atau punya usaha? Mungkin kalau punya usaha bisa dituliskan di kolom komentar ya, usahanya apa, jenisnya apa, dan jenis usahanya seperti apa begitu. Mungkin saya tunggu selama 1-2 menit. Oh ya, mahasiswa Ibu. Oke. Yang lainnya bagaimana nih? Punya usaha kue, oke baik. Ibu Afia Malik ya, punya usaha kue. Yang lain gimana nih? 15 orang lainnya. Nah, mungkin yang lainnya sama ya, punya usaha dan mahasiswa. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Oke, jadi apa itu manpower planning? Jadi dari namanya manpower planning itu apa sih sebenarnya? Kita langsung next. Nah, jadi dari namanya manpower. Manpower itu tenaga kerja, sumber daya manusia, orang yang membantu kita dalam bekerja, orang yang membantu pekerjaan kita, semuanya itu termasuk dalam manpower. Kemudian planning. Planning itu apa sih? Nah, planning itu proses perencanaan, proses perbuatan, proses merencanakan aksi yang akan kita lakukan ke depannya, itu termasuk dalam planning. Jadi kalau manpower planning itu apa? Next. Jadi, manpower planning sesuai dengan namanya tadi, tenaga kerja dan proses perencanaan, manpower planning merupakan suatu proses dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Pada hari ini kita membahas manpower planning pada usaha yang berlanjut. Jadi dalam konteks ini, manpower planning ini pada suatu usaha. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan tenaga kerja untuk usaha yang kemudian akan berkembang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan itu memiliki orang yang tepat pada pekerjaannya. Contohnya nih ya, ada perusahaan kue. Perusahaan kue ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian untuk mengirim kue dia membutuhkan driver. Tentunya yang dia cari adalah orang yang bisa membawa kendaraan, bisa membawa motor atau mobil dan lain sebagainya. Yang dia cari bukan orang yang bisa baking. Nah, ini perlu direncanakan sebelumnya. Jangan sampai orang yang dia pekerjakan di menjadi supir itu ternyata orang yang mempunyai kapasitas di membuat kue atau mendesain kue. Jadi perlu dispesifikkan dan perlu dipahami kalau orang yang nanti dipekerjakan itu tepat pada pekerjaan yang dimilikinya. Nah, seperti yang tertulis di sini, menjamin orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Jadi manpower planning itu seperti itu ya, teman-teman. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Oke, jadi tadi kenapa manpower planning penting untuk perencanaan tenaga kerja? Karena kita mau menentukan untuk keberlanjutan usaha kita, akan ada orang yang membantu kita dalam menjalankan usaha. Jadi mengapa manpower planning itu penting? Di sini ada berbagai poin. Yang pertama untuk keberlanjutan usaha. Yang pertama itu membantu usaha kita dapat berjalan lancar dan berkembang. Jadi dengan manpower planning, dengan perencanaan tenaga kerja, kita dapat memastikan bahwa usaha kita memiliki jumlah karyawan yang tepat untuk menjalankan operasional sehari-hari. Jumlah karyawan yang tepat di sini itu tidak kurang dan tidak lebih. Jadi dalam job desk perusahaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang atau dua orang misalnya. Jangan sampai sebenarnya job desk-nya sederhana, tapi malah dikerjakan oleh dua orang. Itu akan dapat menghambat operasional perusahaan. Nah, kemudian dengan manpower planning, dengan perencanaan yang baik, usaha itu juga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan staf, seperti yang barusan saya jelaskan. Kalau misalnya kelebihan sama kekurangan staf, apa pengaruhnya pada usaha? Itu akan mengganggu produktivitas dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya kalau kita menjadi pemilik usaha ataupun kita menjadi pemegang tanggung jawab dalam usaha, kita ingin usahanya kita berjalan dengan lancar dan keberlanjutan. Makanya di sini saya membawakan materi mengapa manpower planning itu penting untuk pelaku usaha. Nah, kenapa manpower planning ini juga penting? Misalnya ya, ketika permintaan meningkat, perencanaan tenaga kerja itu memungkinkan UMKM atau usaha untuk dapat merekrut karyawan tambahan sebelum terjadi lonjakan karyawan. Apa maksudnya di sini? Lonjakan pelanggan misalnya. Ada toko kue yang sehari-hari itu dia cuma mengadon kue cuma 2 kilo. Kemudian lambat laun dalam sebulan terakhir, kok sekarang adonannya kalau 2 kilo cepat banget ya habisnya. Nah, ternyata sekarang kebutuhannya itu 5 kilo, 10 kilo. Nah, dalam kebutuhan 10 kilo itu apakah masih bisa dikerjakan oleh karyawan perusahaan itu sebelumnya? Nah, kalau misalnya kita merasa sudah tidak bisa, sudah perlu dilakukan manpower planning untuk melanjutkan mengenai ternyata untuk job desk nanti ini, untuk keberlanjutan usaha, semoga
untuk usaha kue ini semakin besar, diperlukan manpower planning. Oh, ternyata kalau job desk-nya semakin besar, dibutuhkan awalnya 2 orang, harus menjadi 3 orang, harus menjadi 4 orang. Begitu contohnya untuk keberlanjutan usaha. Next. Nah, yang kedua itu ada efisiensi operasional. Di sini tulisannya itu mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Oke, biasanya ya dalam suatu usaha, kalau kita ada karyawan, pasti untuk memaksimalkan pekerjaannya, kita akan ada rekrutmen dan ada pelatihan. Tentunya ada biaya yang dikeluarkan, biasanya besar, biasanya kecil. Itu tergantung dari bagaimana perusahaan membudget biaya yang diperlukan. Dengan manpower planning, dengan perencanaan tenaga kerja yang efektif, perusahaan itu dapat menghindari biaya rekrutmen yang tidak perlu. Apa maksudnya tidak perlu di sini? Misalnya ada kekosongan pegawai di bagian pengantaran misalnya, dan ternyata pengantarannya itu cuma 1-2 per hari, atau misalnya bahkan dalam sehari itu tidak ada. Nah, sebenarnya kan tidak perlu ditambah perusahaannya, tidak perlu ditambah karyawannya. Dengan perencanaan, teman-teman bisa melihat, oh ternyata karyawannya butuh ditambah, atau oh ternyata kalau job desk yang ini masih bisa kok dikerjakan sama pegawai yang lainnya. Nah, di sini dapat menghindari biaya rekrutmen yang tidak perlu. Daripada direkrut lagi, dicari karyawan lagi, digaji lagi karyawannya, ternyata masih bisa kok diambil alih selama masih dalam batas wajar job desk yang dipegang oleh karyawan tersebut. Kemudian, dengan mengetahui kebutuhan tenaga kerja di masa depan, perusahaan dapat mulai merekrut lebih awal dan melatih karyawan baru sebelum puncak permintaan. Nah, ini misalnya pada bulan depan akan terjadi ekspansi perusahaan. Nah, tentunya seperti toko kue tadi, dari 2 sampai 4 pegawai, 2 pegawai yang baru itu nggak mungkin masuk ke perusahaan, nggak diajar, langsung disuruh ngadon kue. Tentunya akan ada proses pelatihan. Nah, dengan kita manpower planning, dengan kita melatih secepatnya, karyawan ini dapat lebih paham juga apa yang harus dia lakukan, dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan menjadi job desk-nya itu dapat diselesaikan dengan lebih baik sebelum nantinya terjadi lonjakan permintaan atau lonjakan di perusahaan seperti itu. Nah, hal ini itu enggak hanya cuman menghemat biaya, tetapi juga waktu. Yang awalnya mungkin baru bisa dilakukan sebulan ke depan, tapi kita sudah memulai perencanaan dari sebulan yang lalu, maka di bulan itu pula, di awal bulan sudah dapat dilakukan proses pelatihan, dan bahkan karyawannya pun sudah bisa terjun membantu di perusahaan. Ya, itu untuk efisiensi operasional ya, teman-teman. Mungkin kita lanjut ke bagian ketiga. Yang ketiga itu kualitas kerja. Jadi, manpower planning itu penting untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai. Hal ini membantu perusahaan mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Misalnya, posisi sosial media, job desk-nya apa? Posisi event, job desk-nya apa? Posisi orang yang di bagian dapur, kerjanya apa? Itu semuanya harus diidentifikasi untuk ditahu. Oh, kalau orang yang keterampilannya ini cocoknya di divisi apa ya? Cocoknya di bagian mana? Makanya itu harus diidentifikasi dan dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, dengan hal ini, suatu usaha atau UMKM dapat merekrut karyawan dengan keterampilan yang tepat dan juga dapat memberikan pelatihan kepada karyawan. Oke, dapat memberikan pelatihan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka dan dapat berkontribusi dengan optimal bagi perusahaan. Nah, kalau misalnya manpower planning itu dilakukan, percaya nggak percaya, suatu usaha pasti akan meningkat dari segi kualitas, dari produk atau layanan yang diberikan, pastinya akan meningkat. Dan kalau meningkat, apa jadinya? Klien pasti akan lebih senang, akan kembali lagi ke dia, nyaman berbelanja di sana, dan terjadilah suatu kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu untuk bagian kualitas kerja. Next. Oke, selanjutnya, kapan sih sebenarnya suatu usaha perlu untuk melakukan manpower planning? Pasti suatu usaha bingung. Ih, kapan ya aku bisa melakukan manpower planning? Kapan ya aku lakukan manpower planning? Nah, jadi yang pertama itu, perusahaan atau suatu usaha perlu melakukan manpower planning
ketika kita memulai suatu usaha yang baru. Misalnya nih, teman-teman mahasiswa tadi, Kak Calux ya, ingin memulai suatu usaha. Yang paling penting setelah melakukan perencanaan saya akan berkecimpung dalam bisnis kosmetik, dalam bisnis makanan, teman-teman itu melakukan manpower planning. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang akan membantu saya nanti dalam usaha yang saya miliki. Kemudian untuk merencanakan ekspansi usaha. Misalnya, teman-teman tadi toko roti ada di daerah Goa ternyata, tapi ternyata laku keras bahkan di Makassar. Nah, ekspansi lebih besar atau misalnya teman-teman mau kembangkan, nah itu teman-teman butuh lakukan manpower planning. Seperti itu teman-teman ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi pertumbuhan bisnis. Nah, pertumbuhan bisnis di sini maksudnya adalah peningkatan penjualan. Ketika bulan awalnya itu hanya laku 2 kilo sehari atau 3 kilo sehari, kemudian menjadi 5 kilo sehari, bahkan 6 kilo sehari, itu kan terjadi 2 kali ya. Nah, itu juga perlu dilakukan manpower planning untuk mengetahui apakah orang-orang yang berada dalam usaha ini masih dapat mengatur usaha tersebut dengan baik atau seperti apa. Nah, ini perlu dilakukan manpower planning juga. Kemudian yang ketiga, ketika terdapat perubahan dalam suatu struktur organisasi usaha. Ini maksudnya apa, Kak Catherine? Nah, perubahan itu seperti ini. Misalnya teman-teman bisnisnya keripik pisang. Yang biasanya buat keripik pisang itu, yang paling handalnya itu ternyata mau resign, mau keluar. Nah, terjadi kekosongan. Nah, terjadi perubahan dalam struktur organisasi usaha. Nah, ini dari sebulan sebelumnya itu seharusnya sudah dilakukan manpower planning untuk mengetahui, oh nanti kalau si A ini keluar, siapa ya yang gantikan? Efektif nggak ya kalau dia gantikan ini? Nah, ini perlu dilakukan manpower planning ya. Kemudian yang keempat, ketika ada perencanaan jangka panjang perusahaan. Oke, untuk teman-teman UMKM dan mahasiswa ya, kalau suatu usaha itu, menurut teman-teman, kalau nggak ada orangnya, kira-kira bisa nggak berjalan dengan baik? Kalau nggak ada yang manage? Ya, mungkin nggak bisa ya. Eh, Suatu usaha apapun itu, pasti akan bisa dilakukan dengan baik, akan bisa berkembang ketika ada tenaganya, ketika ada manpower-nya. Nah, kalau perusahaan juga mau berkembang, tentunya tidak hanya dipegang oleh satu orang. Perlu dilakukan manpower planning untuk dapat berkembang usahanya dan dapat usahanya itu menjadi jangka panjang. Kita bisa lihat, kita bisa contohkan perusahaan-perusahaan Gojek yang awalnya dari Nadiem, kemudian berkembang, itu tentunya pegawainya semakin banyak. Nah, percaya nggak percaya, pasti Gojek melakukan manpower planning untuk perusahaannya dapat berkembang dan bahkan sampai sekarang seperti ini. Next. Oke, selanjutnya ada proses manpower planning. Nah, prosesnya di sini itu ada 5, tapi teman-teman UMKM atau teman-teman masih prosesnya ini susah sebenarnya kita pahami dengan baik. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi yang pertama itu menentukan posisi dan keterampilan. Kemudian yang kedua ada prediksi permintaan dan kesediaan. Ini prediksi permintaan dan kesediaan tenaga kerja dalam suatu usaha. Kemudian yang ketiga ada penyusunan strategi rekrutmen. Keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan ada evaluasi dan penyesuaian rencana. Mungkin kita lihat lebih lanjutnya di slide selanjutnya ya. Oke, jadi yang pertama itu proses manpower planning yang paling pertama, yang paling dasar itu analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi dalam suatu bangun, paling dasar sekali itu perlu dilakukan suatu analisis tentang kebutuhan apa saja nanti yang dimiliki perusahaan untuk dapat tetap berkembang. Kebutuhan manpower di bagian mana? Di bagian dapur, kan harus sudah siap dan sudah mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya. Nah, hal ini dengan menentukan posisi dan keterampilan yang dibutuhkan. Kalau misalnya karyawan tersebut akan ditaruh di posisi dapur, ya, berarti orang yang bisa apa? Orang yang bisa masak, orang yang bisa baking, bisa cooking. Nah, itu harus diperhatikan.
Kemudian kalau operasional untuk pemasaran, orang yang bisa apa nih kalau di pemasaran? Orang yang jago digital marketing misalnya, kemudian jago mempromosikan, kemudian kalau misalnya yang bagian kurir ya itu tadi orang yang bisa bawa mobil atau orang yang bisa bawa kendaraan. Nah, ini perlu dilakukan analisis sampai kebutuhan tenaga kerjanya itu terpenuhi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, terdapat pula identifikasi peran dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Masa depan itu nggak perlu jauh-jauh sebenarnya, bisa lihat aja kira-kira nanti kalau bulan Desember kan biasanya ada musim Natal ya, musim Natal banyak orang yang pulang kampung, nah tenaga kerjanya kurang. Nah ini perlu dianalisis sebelumnya, dari sebulan sebelumnya sudah diketahui, oh nanti kalau kurang, tapi aku nggak bisa bikin kue Natal, itu kira-kira siapa yang bisa bantu, itu sudah termasuk di perencanaan tenaga kerja, teman-teman. Jadi, analisis kebutuhan tenaga kerja apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk berkembang. Itu nomor satu. Nomor dua, next. Oke, mungkin teman-teman di dalam Zoom bisa tenang sebentar, karena ada kendala. Kita perbaiki dulu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Yang kedua itu prediksi permintaan dan kesediaan. Jadi setelah sebelumnya, posisi dan keterampilan tenaga kerja dalam suatu perusahaan itu diidentifikasi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memprediksi permintaan dan kesediaan tenaga kerja. Misalnya, di kepala dapur nih, dari kepala dapur menurutnya bagian apa yang masih kurang bisa dihandle. Misalnya, oh sepertinya bagian pastry masih kurang bisa dihandle. Nah, kepala dapur bisa meminta kalau misalnya kurang nih untuk bagian pastry, bisa nggak dibantu untuk direncanakan untuk sebulan ke depan bisa ada yang isi. Nah, itu termasuk dalam manpower planning. Nah, hal ini melibatkan analisis tren industri. Jadi kita perlu perhatikan kalau tren industri saat ini. Nah, perubahan teknologi dan faktor eksternal juga untuk masa depan juga perlu diperhatikan untuk usaha kita dapat berkembang dengan lebih baik ke depannya. Nah, di sini perusahaan juga perlu meramalkan jumlah karyawan yang dibutuhkan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Meramalkan di sini bukan seperti cenayang ya, yang bisa meramalkan, sepertinya nanti di tahun depan kayak gini, kayak gini. Ya, nggak bisa seperti itu. Meramalkan di sini itu maksudnya menganalisis. Kira-kira untuk karyawan tahun depan, kalau saya buka lokasinya di sini, peminatnya segini, itu tantangan yang saya hadapi seperti apa. Nah, itu yang perlu diprediksi dan perlu disiapkan untuk keberlanjutan usaha Bapak Ibu UMKM dan teman-teman mahasiswa yang ingin memulai suatu usaha. Hal ini menjadi penting karena tanpa kita melakukan manpower planning, usaha kita itu nggak akan berkembang. Usaha kita akan stuck di situ-situ saja karena yang kelola cuma kita, yang tahu selak-beluknya cuma kita, dan pikiran itu cuma hanya di sini. Pentingnya manpower planning untuk membantu dalam membantu usaha kita ini dapat berkembang. Next. Oke, yang ketiga itu ada penyusunan strategi rekrutmen. Jadi setelah kita tahu tadi yang pertama berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, dan yang kedua itu analisis yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih upaya strategi mencari tenaga kerja atau rekrutmen yang perlu dilakukan. Dan hal yang penting juga, gimana sih proses rekrutmen tersebut dilakukan? Nah, contohnya seperti ini. Dalam UMKM bidang makanan ya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang dapat memasak. Nah, proses rekrutmen yang dapat dilakukan ini seperti apa? Prosesnya dapat disusun terlebih dahulu dengan melakukan iklan lowongan kerja dapat diposting di media-media sosial ataupun dapat rekrutmen internal. Rekrutmen internal itu seperti apa?
Kalau koki kan tentunya juga punya banyak kenalan koki. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi dari koki ke koki yang lain itu termasuk rekrutmen internal. Karena teman-teman internal dalam perusahaan merekomendasikan teman-teman kenalannya untuk dapat membantu usaha dalam berkembang. Selanjutnya, kerjasama dengan sekolah kuliner. Kenapa di sini sekolah kuliner? Karena di sini contohnya perusahaan itu kan mencari yang bisa memasak dari sekolah kuliner. Makanya perlu dilakukan strategi-strategi yang efektif, yang dapat efisien dan efektif dalam mencari tenaga kerja atau karyawan dengan lebih baik. Selanjutnya, kalau misalnya kita mencari yang dapat memasak, kalau cuma wawancara biasa, sepertinya kurang kelihatan skill yang dia miliki. Makanya dibutuhkan tes. Tesnya seperti apa? Misalnya audisi memasak yang paling bagus yang lolos, lakukan seperti itu. Jadi hal ini bisa dilakukan supaya tenaga-tenaga kerja yang nantinya akan diseleksi dan masuk ke dalam perusahaan itu merupakan kandidat yang terbaik yang akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang di kemudian hari. Hal ini perlu diperhatikan dan sebenarnya hal ini merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan. Next. Oke, yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi setelah merekrut karyawan baru ataupun bukan karyawan baru ya, misalnya karyawan lama, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui keterampilan apa yang sudah dimiliki sama karyawan ini dan keterampilan apa yang belum dimiliki oleh karyawan ini. Kalau misalnya sudah dimiliki, apakah masih perlu ditingkatkan? Dan kalau belum dimiliki, perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, program ini tentunya perlu disusun ya, nggak cuma diberikan langsung langsung aja. Ini perlu disusun sedemikian rupa. Semoga pelatihan dan kegiatan pengembangan karyawan ini dapat efektif karena kegiatan pelatihan dan pengembangan itu kan membutuhkan biaya. Jadi jangan sampai kegiatan pelatihannya itu hanya diberikan begitu saja dan tidak bermanfaat bagi perusahaan. Nah, program ini itu bertujuan sebenarnya untuk meningkatkan keterampilannya karyawan agar sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Jadi misalnya karyawannya suka di baking ya. Kalau di baking berarti keterampilan baking apa lagi yang bisa ditingkatkan bagi karyawannya. Kemudian kalau misalnya karyawannya itu untuk sosial media spesialis atau bidang pemasaran. Nah, pelatihan-pelatihan apa lagi sih yang bisa disupport oleh perusahaan untuk karyawan tersebut untuk dapat meningkatkan dirinya di bagian sosial media tersebut atau pemasaran tersebut. Jadi ini pengembangan keterampilan lunak diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Oke teman-teman, untuk teman-teman UMKM atau mahasiswa, kalau misalnya kita senang pada suatu hal dan kita didukung oleh tempat kerja kita, pasti kita akan merasa, saya disupport nih, saya pasti akan memberikan kemampuan saya yang terbaik bagi perusahaan ini. Nah, itu akan meningkatkan kepuasan kerja UMKM atau kepuasan kerja karyawan dalam usaha yang diikutinya. Seperti itu. Next. Oke, yang terakhir itu ada evaluasi dan penyesuaian rencana. Jadi ini merupakan dari keempat tahap kelima ya. Yang kelima itu evaluasi planning. Setelah direncanakan semua kebutuhan tenaga kerja bagi suatu perusahaan, perusahaan juga harus melakukan evaluasi apakah rencana yang sudah ditentukan tadi, apakah rencana yang sudah dilakukan tadi benar-benar efektif dalam mendukung karyawan ataukah sebenarnya tidak berguna. Nah, kalau tidak berguna berarti kembali lagi dicek semua program-program tadi, dicek semua proses-prosesnya, apakah benar-benar seperti itu yang dibutuhkan sama karyawan atau tidak. Perusahaan harus memantau kinerja karyawan serta dampak dari program pelatihan dan rekrutmen. Dampaknya, misalnya tadi sudah diberikan kelas sosial media, apakah karyawan tersebut menjadi semakin paham mengenai sosial media, menjadi semakin pandai. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian Tuhan tenaga dan hasil aktual, maka hal ini dilakukan penyesuaian pada strategi rekrutmen atau program pelatihan. Jadi kalau misalnya sudah diikutkan kelas sosial media,
dan ternyata karyawannya masih gitu-gitu aja, ataupun nggak ada perkembangan, nah ini perlu dipastikan lagi, apakah strategi rekrutmennya sudah tepat, atau program pelatihan yang diberikan itu sudah benar-benar efektif, agar karyawan tersebut dapat membantu perusahaan dapat kompetitif. Kalau enggak, nanti perusahaan yang lainnya sudah bisa saingin perusahaannya, karena karyawannya tadi atau tenaga kerja tadi itu stuck di situ-situ saja. Makanya dibutuhkan pengembangan dari tenaga kerja melalui manpower planning ini. Next. Oke. Nah, jadi tadi sudah ada kelima tahap. Nah, sekarang saya mau menceritakan mengenai cerita sukses UMKM. Nah, jadi ini cerita nyata ya teman-teman, tapi saya nggak sebutin mereknya karena nanti kena suatu hal begitu. Nah, jadi ada suatu coffee shop yang sebenarnya coffee shop ini berdiri sangat baru, bukan franchise ya, dia sendiri. Namun setelah berjalan 2 tahun, coffee shop ini menaik ke manpower yang efektif di sini. Jadi setelah 1 tahun berkembang, karyawan pemilik coffee shop ini menganalisis mengenai kebutuhan tenaga kerja, mengenai ternyata saya membutuhkan barista yang pandai dan memiliki kemampuan atau pengalaman 1 tahun. Kemudian dia rekrutmennya selektif mengenai yang tadi hal-hal sebelumnya, dan dia berikan pelatihan kepada barista-baristanya supaya barista-baristanya dapat optimal dan dapat menciptakan rasa kopi yang unik itu. Nah, dengan evaluasi kinerja secara berkala yang diberikan oleh pemilik coffee shop ini terhadap karyawan-karyawannya, coffee shop ini semakin digemari oleh mahasiswa, semakin digemari oleh uh, masyarakat di kota tersebut. Dia di kota Jogja ya, sangat digemari di sana dan akhirnya berkembang menjadi 5, bahkan sampai saat ini semua kalau dibuka di Google Review, semua karyawannya, semua pelanggannya itu puas dan ternyata terdapat pertumbuhan omset yang signifikan. Awalnya baru 1, masih 0, masih yang dimulai dari 1. Sekarang perusahaan coffee shopnya itu sudah ada 20 dan tersebar di Indonesia. Jadi ini pentingnya manpower planning yang efektif. Awalnya nggak tahu apa-apa, bahkan mulai dari 0, ternyata sekarang sudah berkembang dan sudah besar. Kalau misalnya disebut namanya pun teman-teman sepertinya akan tahu coffee shop ini coffee shop apa sih, tapi nanti ya di-spill namanya. Oke, itu untuk cerita sukses UMKM. Mungkin next. Oke, nah jadi dari kesimpulan dari yang tadi adalah manpower planning itu merupakan kunci sukses UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi tantangan digital di masa depan, dalam menghadapi tantangan banyaknya usaha yang sama, dan tantangan lainnya bagi wirausaha itu ada di manpower planning. Kalau teman-teman UMKM baru merintis usaha ataupun mengembangkan usaha, sudah mengetahui manpower planning dan dari sekarang sudah melakukan manpower planning, usahanya pasti akan berkembang dan usahanya akan berkelanjutan. Makanya di sini dari pihak Rumah BUMN meminta saya untuk membawakan materi mengenai manpower planning. Next. Oke. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh UMKM cerdas selanjutnya? Di sini dikatakan cerdas karena saya percaya teman-teman UMKM maupun di sini mahasiswa yang sudah mengikuti materi ini pasti semuanya cerdas dan sudah berniat untuk melakukan manpower planning. Jadi yang pertama adalah rencanakan kebutuhan tenaga kerja. Kalau kita rencanakan kebutuhan tenaga kerja, pasti operasional usaha kita akan meningkat dan efisien dan kualitas lainnya juga akan semakin bagus. Yang kedua, langkah UMKM cerdas selanjutnya adalah membangun usaha yang sukses dan berkelanjutan. Jadi mungkin seperti itu saja ya materi manpower planning dari saya. Mungkin selanjutnya bisa UMKM terapkan manpower planning dan dapat melakukan manpower planning untuk keberlanjutan usaha yang dimilikinya. Next. Oke, jadi UMKM cerdas, kelola sumber daya manusia, kelola tenaga tenaga kerja kita, dan optimalkan potensi dan pertumbuhan usaha para UMKM atau mahasiswa sekalian yang baru memulai usaha-usahanya. Mungkin sekian materi manpower planning dari saya, kurang dan lebihnya saya serahkan kembali ke moderator.
Wah, ternyata materi yang hari ini sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Kak Catherine. Pasti banyak pengetahuan baru yang menggugah kita semua. Nah, sekarang sesi tanya jawab, sesi yang ditunggu-tunggu oleh UMKM kita. Tapi sebelum memasuki tanya jawab, ada informasi penting yang akan saya sampaikan, yaitu untuk UMKM yang tertarik untuk produknya dikontenkan. Di sini Digital Marketing RB Makassar mempunyai program kerja untuk visit rumah produksi dan membuatkan konten produk untuk UMKM. Jadi untuk UMKM yang tertarik bisa datang ke rumah BUMN Makassar untuk membawa produknya dikontenkan agar lebih menarik. Nah, untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau masih berpikir mau bertanya apa, mungkin poin menarik yang tadi disampaikan bisa jadi inspirasi. Yuk, siapa yang mau memulai untuk bertanya? Silakan nyalakan audionya. Untuk teman-teman mahasiswa, mungkin penasaran mau bertanya tentang apa, mau mulai produk usahanya. Untuk Kak Nur Reski dan Ekawati, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apakah ada keterampilan atau kompetensi khusus yang diperlukan untuk mendukung perubahan atau inovasi di masa depan? Dan itu saja, terima kasih. Mungkin bisa diulang Kak pertanyaan. Baik, apakah ada keterampilan atau kompetensi khusus yang diperlukan untuk mendukung perubahan atau inovasi di masa depan? Baik, terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Jadi mungkin maksud dari pertanyaannya itu apakah ada keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk usaha di masa depan ya? Uh, oh ya. Baik, untuk itu saya persilakan untuk pemateri menjawab pertanyaan Kak Nur Reski dan Ekawati. Untuk pemateri disilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nureski Dian Ekawati ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah ada keterampilan khusus untuk mendukung usaha di masa depan?
Jadi yang paling pertama, yang paling mendasar menurut saya itu melakukan analisis. Jadi kita analisis dulu, kira-kira perusahaannya kita ini untuk berkembang apa saja yang kita butuhkan. Jadi perlu dilakukan analisis internal dari perusahaan itu sendiri untuk dapat berkembang. Selanjutnya, karena di zaman ini teknologi sangat pesat ya, jadi dibutuhkan juga keterampilan khusus mengenai sosial media, mengenai teknologi untuk dapat mempromosikan usaha ataupun untuk dapat menggunakan teknologi untuk dapat mengembangkan usaha kita ke depannya. Selanjutnya, mungkin juga UMKM butuh inovasi. Jadi kira-kira untuk keberlanjutan usaha ini, inovasi apa yang perlu saya lakukan untuk mengembangkan usaha saya? Kira-kira hal apa lagi yang perlu saya lakukan yang berbeda dengan usaha-usaha di bisnis lainnya? Kalau dari saya mungkin itu saja Kak Nur Reskidian. Mungkin masih ada tanggapan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Kak? Terima kasih. Sangat baik oleh Kak Catherine. Apakah ada yang penasaran untuk bertanya kembali mengenai materi yang dibawakan oleh Kak Catherine? Izin, izin bertanya Ibu. Baik, untuk Kak Budiono Siregar, eh dipersilakan untuk Pertanyaan saya yaitu bagaimana mengukur keberhasilan dari strategi manpower planning yang berkelanjutan? baik Kak. Untuk Kak Catherine, apakah sudah punya jawabannya? Ya baik, mungkin saya langsung jawab saja ya Kak Budi. Mungkin enaknya panggil Kak Budiono ya. Jadi bagaimana mengukur kalau manpower planning yang kita rencanakan dalam suatu program? Yang pertama itu seberapa baik tenaga kerja atau orang yang berada dalam perusahaan kita itu dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya dimilikinya. Jadi seberapa baik karyawan tersebut melaksanakan job desk yang dimiliki dan seberapa baik hasil yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, seberapa produktif karyawan tersebut dalam melanjutkan tanggung jawab yang dimilikinya, dalam memberikan hasil kepada perusahaan. Jadi yang pertama tadi kesesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja, jadi job desk-nya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu bagaimana dia produktif dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga nih, bagaimana karyawan tersebut dapat puas dalam pekerjaan yang dimilikinya. Jangan sampai sebenarnya hal-hal yang dimilikinya atau hal-hal yang seharusnya dilakukan sudah dilakukan dengan tepat, namun karyawan tersebut sendiri tidak merasa engage atau tidak merasa puas dengan tanggung jawab yang dimilikinya dan tanggung jawab yang dimiliki kepada perusahaan. Jadi ada tiga hal yang dapat mengukur, dapat dikatakan sebagai efektivitas. Yang pertama itu tadi ada tingkat kesesuaian, yang kedua ada produktivitas, dan yang ketiga ada kepuasan karyawan. Mungkin itu saja Kak Budi. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Wah, jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Catherine. Apakah ini menjawab rasa penasaran dari Kak Budi? Bertanya lagi. Baik, terima kasih Kak Catherine jawabannya. Saya memberikan satu penanya terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi dari Kak Catherine? Baik, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya. Maka izinkan saya untuk bertanya kepada teman-teman UMKM peserta online kita hari ini. Apakah dari pemaparan Kak Catherine hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari
dari materinya Kak Catherine hari ini? Bagaimana teman-teman? Kalau UMKM dan mahasiswa ada yang bisa menyiang saya? Wah, ternyata kita punya UMKM yang menjawab lewat chat Zoom, yaitu berarti intinya sebelum memulai sesuatu usaha harus ada perencanaan dan strategi supaya usaha itu dapat berkelanjutan, termasuk manajemen risikonya. Betul sekali. Bagaimana Kak Catherine untuk jawaban dari Ibu Irma Tandiari? Oke, terima kasih Kak Safa. Terima kasih juga untuk Ibu Irma Tandiari ya. Jadi benar sekali, sebelum memulai suatu usaha ataupun untuk kita menjalankan usaha, diperlukan suatu perencanaan dan strategi supaya bagaimana kita bisa mengembangkan usaha tersebut sampai berkelanjutan. Termasuk kita juga perlu menangani bagaimana manajemen resiko dari usaha kita tersebut. Betul sekali Kak Safa. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Safa.
Kayaknya kita sudah berada di acara teman. Terima kasih banyak untuk materi kita hari ini, Kak Catherine Limer, karena sudah memaparkan materi yang sangat lengkap hari ini. Kita memasuki sesi foto bersama. Diharapkan untuk teman-teman UMKM dan mahasiswa untuk buka kameranya. Saya nunggu sendirian. Moderator tolong SS. Oke, teman-teman. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. Bisa begini teman-teman. Di depan kayaknya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman untuk kesediaannya mengikuti pelatihan online pada siang hari ini. Saya akhiri pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.